Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat datang kembali di Om Aan Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai pemula yang akan mempraktikkan nyetir mobil di jalan keramaian, baik itu melewati perempatan lampu merah atau ketika melewati jalan yang ramai, apa yang harus kita lakukan. Dan sebelumnya terima kasih sekali kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah subscribe, yang setia menonton channel ini. Terima kasih juga kepada viewer yang sudah berkenan mampir ke channel kami. Terima kasih yang sudah like video kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang berkenan untuk memberikan komentar di tiap video kami. Dan terima kasih kepada semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan dan kemuliaan sahabat-sahabat semuanya. Jazakumullah khairan jazaan katsir. Amin. Simak terus ya. Bukan seperti ini, itu saya sering menggunakan patokannya adalah di bagian kap mesin ini ya. Di bagian kap mesin ini saya sering mengaturnya ketika sesuai dengan plat nomor, biasanya bagian bawah. Atau apabila seperti ini biasanya dia di bagian pintu ya, pintu belakang itu kelihatan ya, itu sejajar dengan atau selurus dengan arah pandangan dari kita, seperti itu. Itu biasanya masih muat satu motor dan itu masih lebih aman. Ini cepat banget lampu merahnya di sini memang, jadi memang kita harus sabar sekali. Ya, depan berhenti kita berhenti, jangan memaksakan ya. Kadang di lampu merah seperti ini, nah ini agak nanjak, kita harus jaga jarak juga. Di lampu merah seperti ini kita harus hati-hati. Beberapa lampu merah seringkali diterobos oleh orang, jadi dikiranya oh baru merah, jadi dia langsung terobos. Nah, kita khawatirnya dari arah belakang. Jadi dari arah belakang kadang-kadang mengira kita mau langsung bablas, ternyata kita ngerem mendadak atau kita malah berhenti, yang tidak diharapkan oleh pengemudi di belakang kita ya. Saya juga pernah seperti itu, tapi pas pakai motor ya, karena lampunya kuning kemudian merah, saya berhenti. Nah dikiranya dari belakang itu saya mau lurus, jadi ancang-ancangnya nggak cukup. Akhirnya yang terjadi adalah mobilnya nabrak seperti itu. Jadi itu harus dihindari, apalagi kita sebagai pemula. Nah, kita lihat tengok juga spionnya ya, lihat sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita mau ambil jalan lurus di perempatan ini, kita harus waspada. Apakah kita harus kenceng, apakah kita harus nunggu, apakah kita harus ngegas. Itu harus kita amati di semua sisi, baik belakang di spion yang tengah ini, sebelah kanan spion yang sini, dan sebelah kiri spion yang sebelah sana. Oke. Nah, kita pun harus memperhatikan. Syukur-syukur kita sudah hafal urutan dari lampu hijau, dan ini sudah kuning. Kopling langsung satu ya, siap digas. Kenapa siap digas? Karena ini agak nanjak. Kalau kita tidak siap digas, mobilnya agak mundur, sudah getar, kemudian masih butuh tenaga tapi kita nggak nambah dengan gas. Yang terjadi adalah kita akan mundur dan pasti akan merugikan dari pengemudi di belakang kita, entah itu motor ataupun mobil. Itu ya, sedikit tips untuk teman-teman semuanya. Jadi ketika ada hujan, jangan langsung kita hidupkan wiper, tapi kita hidupkan dulu washernya seperti ini. Nah, ini washer baru wiper. Kalau hidupan washer itu biasanya, nah ini beberapa ya, lama untuk menahannya
tuas dari switchnya itu lebih sebentar, jadi washernya nggak gerak. Nah setelah nyemprot seperti ini, baru kita hidupkan wiper atau bareng dengan washer lagi. Kenapa? Itu untuk mengantisipasi. Jadi parkir itu kan kadang ada debu, ada pasir, ada kotoran, atau ada yang lain yang sekiranya itu berbahaya untuk kaca di mobil kita. Nah ketika kita langsung menghidupkan wiper, walaupun itu ada air gerimis, tetapi air tersebut kadang tidak cukup untuk membawa kotoran tersebut, sehingga bisa berefek ke kaca kita baret. Baretnya bagaimana? Biasanya mengikuti alur dari gerakan wiper. Nah kalau kaca sudah baret itu aduh, solusinya harus dipoles kaca. Poles kaca untuk saat ini sekitar 600.000 untuk tipe mobil Avanza, lumayan ya enggak? Nah kalau sudah parah ya harus ganti. Kalau ganti estimasi sekitar 2 juta. Lumayan ya. Kita masih mengamati, ternyata hari ini yang pulang kerja mungkin sudah agak sore ya, jadi kita agak telat, tapi nggak masalah ya. Semoga tetap ada pelajaran yang bisa diambil. Nah nanti kita mau ambil lajur sebelah kiri dari jalan di depan kita ya. Oke, ini sudah mulai agak belok. Saya pakai tangan satu ini. Jadi sahabat semuanya, biasanya kita akan lebih nyaman dengan salah satu kondisi, tangan satu. Tapi dipastikan ketika kita menggunakan tangan satu seperti ini, tidak ada lubang. Loh, kok kenapa harus tidak ada lubang? Kita sen ya. Karena ketika ada lubang, yang terjadi adalah mobil itu akan banting ke salah satu sisi ya. Jadi ketika ada lubang, dia akan banting ke sisi kiri atau sisi kanan, dan itu sangat berbahaya. Sehingga kita sarankan untuk kecepatan tinggi atau kecepatan atau di jalan yang kita nggak hafal, gunakan tangan kiri dan kanan. Untuk apa? Untuk menahan roda supaya tidak lari ketika masuk ke lubang seperti itu. Lampu merahnya di sini lumayan lama. Kita masih menunggu untuk belok ke sebelah kiri. Istirahatkan ya, biasakan istirahatkan. Jadi jangan terlalu memaksakan untuk terus kita menahan rem. Sudah masuk ya, lepas handbrake sama kopling. Nah mulai getar, sudah lepaskan, baru kita tambah gasnya. Oke, ini kita mau belok kiri bray, harus hati-hati. Lihat spion kiri. Pastikan yang lain mau belok kiri juga, jangan sampai ada yang beladas ke depan. Nah ini pelan-pelan muternya, pelan-pelan saja. Oke, kosong, kita agak kencang sedikit, agak ngambil jalur karena ada motor ya. Nah kita set kanan, salip ya. Lihat kanan dulu, belum nyalip. Depan, oh ada mobil, jangan nyalip dulu. Becak. Kita mau nyalip, kita salip ya. Oke, seperti ini ya. Oke sahabat semuanya, barangkali itu untuk sharing kita hari ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa diambil. Sampai jumpa di video bermanfaat berikutnya. Terima kasih yang sudah like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.